air minimal seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Pamekasan, kami informasikan bahwa kantor bersama Samsat Pamekasan akan melakukan layanan Samsat keliling di berbagai titik lokasi. Samsat keliling pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Polsek Palengaan, Polsek Pakentenan. Hari Selasa bertempat di Polsek Pakong, Polsek Telanakan. Hari Rabu bertempat di Polsek Pakentenan dan Polsek Propo. Hari Kamis bertempat Pasar Larangan, Pasar 17 Agustus Buki. Hari Jumat bertempat Polsek Pakong, Polsek Palengaan. Hari Sabtu Kecamatan Galis, Alun-alun Arek Lancor. Samsat keliling malam dari jam 19.00 sampai jam 20.30. Alun Arek Lancor. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, peti mata ya. Sakit apa napa kak? Mak mulain gelek sampian ros-roan sakit mata. Tauh le, ya mulain malam mata lem nyaman mata. Tore apa reksa bein kak? Mak le temu cek sakit napa? Aperiksa ada melek, engkau tako mun aperiksa. Engki ka dokter kak. Tore mun mangkat tapas. Njek rale, engkau tak andi bese boleh le si aperiksa ah. Beh, sampean tak ngeding kabar ki. Ka klinik mata Dokter Budi, Jalan Ronggo Sukawati nomor belu bisa pakai BPJS Kesehatan nih kak Disa. Ongkuan le, tako tak pada le pelayanannya mun BPJS ketempeng umum. Caan pasera sampian kak. Nih kak kedingaki infonya. Halo masyarakat Madura. Jika Anda mengalami keluhan mata, jangan khawatir. Klinik Mata Dr. Budi hadir untuk Anda, memberikan layanan prima yang mudah, cepat dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Menerima layanan pendaftaran NIK atau KTP atau KIS digital. Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran kepada peserta. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Melayani peserta sepenuh hati dengan ramah tanpa diskriminasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Dr. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Pamekasan, saya Khalilur Rahman mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan yang penuh rahmah dan ampunan serta pembebasan dari api neraka menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Mari kita jadikan Ramadan sebagai sarana introspeksi diri, memperbanyak ibadah, serta menumbuhkan semangat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat gotong royong demi terwujudnya Pamekasan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan
1447 Hijriah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Saya Haji Sukrianto, Wakil Bupati Pamekasan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Ramadan di tahun ini bisa membawa kita jauh lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat kadar keimanan dan ketakwaan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Ya, selamat siang kerabat Realita. Jumpa lagi bersama saya Hera Rosita di kesempatan siang hari ini, lembar 5 Maret 2026. Ya, tepatnya pada siang hari ini Hera tidak sendiri. Saat ini Hera bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini sudah hadir di studio, dan kebetulan juga di kesempatan siang hari ini bersama Bapak Wabub, dan namun beliaunya tidak bisa hadir karena berhalangan dengan kesehatan tidak membaik. Semoga Bapak Wabub kesehatannya segera pulih dan insya Allah diberikan kesehatan kembali dan bisa beraktivitas kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kerabat Realita, untuk Anda yang sudah stay bersama kami dalam program Talkshow kali ini dengan tema penerimaan penghargaan Adipura ya Pak. Dan tentu saja di kesempatan siang hari ini Hera akan mengajak kerabat Realita untuk tetap terus bersama hingga 1 jam ke depan, di mana siang hari ini Pemkab Pamekasan raih sertifikat Adipura menuju Kabupaten Bersih. Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan saat ini yang sudah hadir di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana keadaan siang hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bapak ya. Nah, ini Alhamdulillah. mudah-mudahan kita semua sehat ini. Iya, di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat untuk tetap beraktivitas ya Pak ya, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, sebetulnya pada siang hari ini Pak Pri tidak sendiri, bersama dengan Bapak Wabub yang kebetulan siang hari ini tidak bisa hadir beliau karena kesehatan sedikit terganggu. Semoga Bapak Wabub segera sembuh dan segera beraktivitas kembali. Ya, pada kesempatan siang hari ini, talkshow kali ini dengan tema Pemkab Pamekasan meraih sertifikat Adipura menuju Kabupaten Bersih. Namun sebelumnya mungkin sebelum kita menuju beberapa pertanyaan, silahkan Pak Pri untuk menyapa terlebih dahulu kerabat Realita yang saat ini sudah stay bersama kami di 89,1 Realita FM. Baik, terima kasih Mbak Hera. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Realita FM, semoga puasa kita hari ini yang memasuki keberapa ini? 15 ya. 15, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Hari ini terima kasih saya diundang oleh Realita untuk talkshow dalam rangka ini Pamekasan pada kemarin pada tanggal 25 Februari 2026 bertempat di Balai Kartini ini Pamekasan mendapatkan sertifikat menuju
Kabupaten Bersih. Ya. Ini penghargaan tahun 2025 yang diserahkan di tahun 2026. 26. Begitu, Mbak. Baik. Ya. Sekilas tentang Adipura ya Pak Pri ya. Ya tentu saja arti penting dari Adipura bagi Kabupaten Pamekasan ini menyangkut beberapa hal ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, jadi Adipura kali ini boleh dikatakan Adipura pola baru. Setelah baru, ya. Kementerian, kalau dulu kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Nah, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup itu berdiri sendiri, pisah dengan Kementerian Kehutanan. Menterinya baru sekarang Pak Hanif Faisal. Nah, beliau memberikan kebijakan di dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah. Jadi penilaiannya itu adalah penilaian kinerja pengelolaan sampah, di mana di dalam penilaian ini mendapatkan predikat kabupaten kota itu yang tertinggi. Yang pertama itu adalah Adipura Kencana, kemudian di bawahnya Adipura, kemudian yang ketiga sertifikat menuju kabupaten kota bersih, kemudian yang keempat predikat kabupaten kota dalam pembinaan atau boleh dibilang ini kabupaten kotor, kemudian yang kelima kabupaten kota dalam pengawasan, ini masuk kategori kabupaten kota yang sangat kotor. Nah, tetapi di dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah kali ini, untuk Adipura Kencana dan Adipura ini kabupaten kota di Indonesia belum ada yang mencapai itu. Begitu ya Pak. Ya. Sehingga yang tertinggi saat ini adalah sertifikat menuju kabupaten kota bersih ini yang diberikan kepada 35 kabupaten kota di Indonesia. Nah, untuk kabupaten kota dalam pembinaan atau yang kotor ini jumlahnya 253, kemudian untuk kabupaten kota dalam pengawasan atau sangat kotor ini jumlahnya 132. Jadi alhamdulillah kabupaten kita, kabupaten kebanggaan kita ini menjadi 35 kabupaten kota di Indonesia yang mendapatkan sertifikat menuju kabupaten kota bersih, di mana di Jawa Timur sendiri ini jumlahnya 13. Kalau di Madura hanya Pamekasan saja ya Pak ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti harapan saya tentu Sumeneb, Sampang dan Bangkalan juga bisa, sehingga Madura ini akan menjadi lebih bersih dan indah. Iya, insya Allah ya, luar biasa. Ini Kabupaten Pamekasan juga termasuk dari kabupaten bersih ya Pak ya. Dari 35 kabupaten di Indonesia yang ada di 13 Jawa Timur. Di Jawa Timur ada 13 kabupaten kota yang tentunya sudah mendapatkan sertifikat Adipura. Ya, Adipura yang mencakup kabupaten bersih. Di mana dari penilaian Adipura ini ada beberapa kriteria tentunya ya, seperti yang pernah disinggung barusan terkait sampah ya Pak ya. Ya, terkait sampah, di mana memang sampah ini pengelolaannya memang harus ini Pak, terarah. Ya. Jadi pengelolaan sampah minimal antara 25 hingga 50% dari total timbunan sampah ya Pak, tentunya dari pengelolaan ini ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang pengelolaan sampah dan juga untuk hal-hal yang juga menjadi pertimbangan beberapa kriteria lain untuk dari penilaian Adipura ini. Monggo. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi di dalam penilaian Adipura pola baru ini ada perubahan kriteria penilaiannya. Jadi saat ini yang dinilai itu yang pertama adalah kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran ini bobotnya 20% dari total penilaian. Kemudian yang kedua adalah SDM dan fasilitas pengelolaan sampah. Ini bobotnya 30%. Kemudian yang ketiga adalah capaian kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan, ini bobotnya 50%. Jadi di total adalah
100%. Iya. Sehingga di dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah kali ini tim itu tidak datang ke Pamekasan melihat oh ini pada saat ditinjau bersih sehingga mendapatkan predikat Penghargaan. Adipura dan sebagainya, tidak, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi itu. Iya, betul. Salah satunya kebijakan anggaran, kemudian SDM dan Sarprasnya ini. Nah, Mbak Era, ini Iya. perlu mungkin kerabat Ralita ini perlu tahu juga bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah menetapkan potensi sampah. Potensi sampah itu kalau di kementerian 0,5 kilogram kali jumlah penduduk. Tetapi kalau di Pamekasan itu ditetapkan 0,3 kilogram kali jumlah penduduk. Berdasarkan dulu dari konsultan pada tahun 2017 dari UNER yang menilai ini. Nah, berarti kalau di Pamekasan jumlah penduduknya 800 sekian kali 0,3 berarti kurang lebih potensi timbulan sampahnya di Pamekasan ini cukup besar. 250.000. Iya, betul Ya, sekali. 250.000 ton per hari. Ya, per hari itu. Jumlahnya sekian itu. Nah, di dalam penilaian kemarin kinerja itu paling tidak kabupaten kota itu harus mencapai 50% ke atas. 50% ke atas. Kalau 50% ke bawah penilaiannya ini berdasarkan SIPSN ya, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Pamekasan sudah mencapai 61%. Ya, 61%. Iya. Dan ini pada saat penilaian kemarin, kalau dulu pola penilaian Adipura itu sekali 2 kali pemantauannya, tapi kemarin tidak. Jadi pemantauannya itu 3 kali, dan kalau di sini dulu hanya 2 hari, ini di sini setiap pemantauan tuh seminggu. Seminggu gitu Seminggu. Jadi betul-betul ya dicek gitu Dicek, ya. ya, betul Dicek ke TPS 3R, kemudian ke bank sampah, Iya. ke TPA-nya, TPA-nya. kemudian ke permukiman. Nah, Iya. saya lupa tadi. Jadi saya terima kasih kepada para camat, para lurah, kepala desa, ketua TPS 3R dan orang-orang yang peduli terhadap kebersihan atas kerjasamanya. Betul. Tidak mungkin DLH ini bekerja sendiri tanpa mereka Betul untuk sekali. mendapatkan ini. Untuk Tetapi mendapatkan penghargaan, ya. sebenarnya yang terpenting itu bukan penghargaannya, tetapi adalah Pamekasan ini bisa menjadi kabupaten yang bersih, Bersih. dan indah. Betul sekali. Ya, ya seperti yang disinggung tadi, menurut Pak Pri ya, karena memang merupakan syarat penilaian untuk meraih Adipura ini juga mencakup sistem pengelolaan sampah, di mana tidak ada tempat pembuangan sampah atau TPS liar, dan juga tempat pemrosesan akhir yang minimal menggunakan sistem kontrol atau sanitary landfill. Iya, betul sekali. Iya. Dan juga hal ini Pak bukan hanya dari pihak-pihak terkait ya Pak. Jadi masyarakat juga harus sadar. Betul. Masyarakat sendiri juga harus sadar pentingnya kebersihan. Iya. Jadi tidak disarankan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Karena kebanyakan realitanya ini masih membuang sampah di sungai. Betul sekali. Nah, ini untuk cara tips supaya masyarakat sadar ini bagaimana ini Pak? Mungkin Pak Pri mempunyai solusinya. Baik, terima kasih. Jadi untuk berbicara masalah sampah di Pamekasan, ya kalau dibilang bersih sebenarnya Pamekasan tidak bersih. Ya, masih ada beberapa titik sampah-sampah liar, tetapi dalam penilaian kemarin karena ada titik-titik sampah liar itu sehingga tidak bisa memperoleh predikat Adipura. Dan itu ternyata ditemui hampir semua kabupaten kota di Indonesia. Makanya kan tidak ada yang memperoleh Adipura, salah satunya itu. Ternyata di kabupaten kota itu setelah diteliti betul selama seminggu dan itu 3 kali masih ditemui. Oleh karena itu ya inilah masyarakat kita ya. Kalau di Pamekasan itu kan ada titik-titik sampah liar, misalnya di Jalan Jalma, di Jalan Stadion, ke timur Jalan Ponorogo, ke barat Samatan ini ada.
Banyak ya Pak kita ya. sudah berupaya memberikan peringatan ya, dilarang membuang sampah di sini. Iya. Tetapi kadang peringatan itu, tulisan itu, mohon maaf ini, menjadi pertanda bahwa kalau mau buang sampah ya di situ. Iya, betul kan? sekali, betul. Sudah diberi tulisan, tapi kalau membuang sampah justru sepertinya di situ gitu. Kesannya malah disuruh kayaknya Pak. Mbak Era. betul. Iya, monggo. Pamekasan ini sebenarnya punya perda. Perda nomor 2 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Iya. Salah satu isinya adalah tentang larangan membuang sampah sembarangan. Sembarangan, betul sekali. Membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi berupa denda 50 juta atau pidana kurungan 6 bulan. 6 bulan penjara, iya. Kalau ini diterapkan, ya, masyarakat kita tentu akan banyak yang kena. Oleh karena itu, kita dari DLH, dari teman-teman Satpol PP juga ini masih memberikan edukasi kepada masyarakat. Memang kemarin pada saat acara pemberian penghargaan ini, Pak Menteri juga menyampaikan sebaiknya perda ini, Pemda ini mempunyai perda yang tentang pengelolaan sampah yang memberi sanksi kepada masyarakat ketika masyarakat itu membuang sampah sembarangan begitu. Iya, Itu sudah ada himbauan. Tetapi saat ini kita masih memberikan edukasi. Mudah-mudahan nanti ke depan masyarakat kita semakin sadar dan tidak lagi nanti membuang sampah sembarangan. Iya. Yang saya sarankan adalah masyarakat ini bisa bekerja sama dengan TPS 3R terdekat. Iya. Pamekasan punya 23 TPS 3R yang tersebar di Pamekasan. Kalaupun misalkan tidak memungkinkan, maka masyarakat bisa mengelola sampah dengan swakelola atau mengelola sampah sendiri di rumahnya. Mungkin di samping rumahnya ada lahan. Mungkin kan kalau dulu kan sampah itu ditimbun. Tidak apa-apa sebenarnya. Sampah-sampah organik itu digali, ditimbun di situ. Ya, sampah organik itu kan misalnya daun, sisa makanan dan sebagainya itu ketika ditimbun itu akan menyuburkan tanah juga. Iya, jadi dari alam akan kembali ke alam. Ke alam lagi, betul sekali. Baru kemudian yang sampah-sampah yang anorganik ini seperti popok, plastik dan sebagainya ini ketika memang betul-betul tidak bisa bermanfaat, tidak mempunyai nilai ekonomis, barulah kemudian dibuang pada tempatnya. Jangan kemudian dibuang ke sungai. Nanti yang menjadi korban masyarakat kita yang lain ketika musim hujan bisa menjadi banjir. Begitu, Mbak. Iya, terkait TPS 3R Pak ya. Iya. Apalagi di Kabupaten Pamekasan ini ada 23 TPS 3R yang sudah tentu saja sudah berjalan ini, Pak. Sebetulnya ini luar biasa adanya TPS 3R ini karena memang sudah bekerja sama dengan beberapa RT, RW dan di kelurahan tertentu. Ini untuk yang sudah berlangganan dengan TPS 3R ini alhamdulillah aman-aman saja, Pak. Sebetulnya yang menjadi penyebab lain dari adanya pembuangan sampah liar seperti pembuangan sampah ke sungai ini yang tidak ikut TPS 3R, Pak, yang tidak berlangganan. Nah, terutama para penduduk atau maksudnya pendatang, seperti halnya pasar ilegal nih, Pak. Nah, pasar ilegal ini rata-rata membuang sampahnya ini ke sungai. Saya perhatikan. Betul. Seperti yang terjadi di daerah Jalan Kiai Haji Cokratmojo. Ya, itu buangnya ke sungai itu, Pak. Nah, mungkin dengan solusi-solusi seperti diberikan himbauan, baik berupa banner ataupun hal-hal semacamnya, ini rasanya kurang menyadarkan masyarakat ini rasanya, Pak ya. Ya, terkait TPS 3R tentu saja dari proses penilaian Adipura ini yang merupakan juga beberapa aspek ya, termasuk aspek dalam penilaian selain sistem pengelolaan sampah dan juga anggaran dan kebijakan di mana alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah ini minimal 3% ya Pak kalau nggak salah ya Pak dari total pendapatan daerah serta adanya kebijakan pengelolaan sampah yang tentunya jelas adanya dan juga selain itu
ini syarat lain dari penilaian untuk meraih Adipura, juga ada kesiapan SDM seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, dan juga infrastruktur di mana ketersediaan SDM pengelolaan sampah ini yang terlatih dan juga menjadi fasilitas pengelolaan sampah yang tentunya memadai ya Pak ya. Betul. Ya, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Pak untuk proses penilaian Adipura ini, tentunya banyak manfaat ya Pak ya dalam meraih Adipura ini untuk masyarakat Pamekasan tentunya Pak. Ya, baik. Jadi tanggal 25 Februari kemarin kita menerima penghargaan. Nah, tetapi juga pada saat itu kita langsung menerima surat ini Mbak. Oh begitu Pak. Iya. Dapat Menerima surat cinta. surat, bukan surat cinta Oh, ini, surat gimana? pemberitahuan bahwa penilaian Adipura tahun 2026 ini start di bulan Maret. Oh begitu. Jadi kita pulang ini senang, tetapi juga harus bersemangat untuk menyiapkan penilaian lagi. Jadi Betul sekali. insya Allah sebelum Lebaran ini, tim dari kementerian itu akan datang lagi 1 minggu Iya. di Pamekasan untuk mengadakan peninjauan lapangan gitu. Nanti bulan Maret. Jadi kalau bulan sekarang ini ya iya Pak ya. betul. Jadi kalau tahun kemarin itu 3 kali, tahun ini bukan 3 kali, Bahkan tapi 4 kali. 4 gitu. kali luar biasa. 4 kali nanti rencananya bulan Maret, kemudian bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. September dan Desember. Iya, jadi Maret, Juni, September dan Desember. Desember. 4 kali 4 kali. kita akan didatangi, akan dicek betul Iya. gitu. Betul-betul Ya. dinilai ini Pak ya. Iya. Iya. Nah, Nah. ini harus ada gebrakan ini dari Iya. Kabupaten Pamekasan sendiri, Iya, terutama betul. untuk masyarakat Pamekasan. Iya, kita tidak mungkin ya DLH kerja keras luar biasa, tetapi kalau partisipasi masyarakatnya kurang ya Iya, nggak betul bisa sekali. begitu ya. Jadi Iya. kendala-kendala kita di dalam pengelolaan sampah itu selain internal DLH juga armadanya terbatas, personilnya terbatas, tapi juga dari masyarakat sendiri ya. Pagi kami sudah angkut sampah. Iya. Ya sekitar jam 6, 7, 8 kita sudah angkut. Tetapi nanti jam 9, jam 10, jam 11 mulai lagi Mulai itu lagi, tumpuan betul. sampah itu. Jadi pagi Iya, diangkut, agak siang masyarakat dibuang, nanti sore kita angkut lagi ya kan. Terus kemudian tumpuan-tumpuan sampah itu malam terutama ya. Iya. Ketika sore itu sudah dibersihkan, malamnya Malam itu ada saya lagi. kalau lewat malam itu keliling kota itu banyak sekali tumpuan-tumpuan. Makanya pagi-pagi kita upayakan dengan keterbatasan personil dan armada ini Iya, betul. kita tangani sampah di Pamekasan. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang di lapangan ini bersabar Iya, ya. betul sekali. Jadi petugas pengangkut sampah, petugas kebersihan itu harus ekstra sabar. Iya. Karena apa? Kadangkala gerimis-gerimis mereka harus ngangkut sampah. Ketika mungkin saudara-saudara yang lain mungkin di rumah duduk-duduk, ngopi dan sebagainya, tapi teman-teman DLH bekerja untuk Iya. mengangkut sampah. Tentu saja memang kinerja para tim dari Dinas Lingkungan Hidup ini luar biasa, bukan, dan juga seperti yang disinggung oleh Pak Kadis tadi, karena memang ini selain masyarakat juga kerjasama dari beberapa instansi ya Pak ya, Iya. yang sebutkan dari kecamatan, baik kelurahan ataupun juga dari TPS 3R yang sudah luar biasa untuk membersihkan Kabupaten Pamekasan sebisa mungkin untuk menjadi kota yang bersih tentunya. Ya, mungkin dari sini mungkin ada solusi lain Pak ya, mungkin ada dikasih jam atau waktu untuk mengantisipasi masyarakat tidak membuang sampah keluar maksudnya Pak. Iya. Mungkin solusinya jadi kita pagi jam 6, 7, 8 itu kan kita angkut. Maka masyarakat sebaiknya mengeluarkan sampah itu Sebelum jam 6. sebelum jam-jam itu. Iya. Nah, sore mulai start kita jam 1, jam 2, jam 2, jam 3, 4 sampai sore itu sampai selesai kita angkut. Nah, antara jam 8 sampai jam 1 siang ini kalau bisa sampahnya ditahan dulu dong Iya, gitu betul, ya, ditahan betul. di dalam dulu. Jangan kemudian jam-jam itu jam 8 sampai jam 1 itu ditaruh di pinggir jalan, Numpuk dikereseki lagi, begitu aduh, numpuk numpuk lagi. Jadi lagi. itu Iya, yang betul. yang membuat
apa namanya, kota ini kotor gitu ya. Iya, betul sekali. Kadang bungkusnya tidak bagus, kreseknya itu tidak bagus, pecah kemudian berserakan. Iya. Gitu. Terus Baik. kemudian yang juga sering kami temui ini Mbak, tebangan liar, gitu ya. betul, Jadi betul. masyarakat itu tidak tahu nebangnya di mana ya. Ada nebang pohon mangga, iya. pohon pisang dan sebagainya. Tahu-tahu paginya atau malamnya itu ditaruh di pinggir jalan. Itu yang kurang dilihat, itu kurang begitu bagus gitu ya. Sementara teman-teman dari TPS 3R ini, kalau armadanya kan roda 3. Iya. Ketika dia harus mengangkut tebangan-tebangan ini sudah penuh Sudah gitu. penuh, Akhirnya betul. yang rutin, yang memang betul-betul dari masyarakat yang berlangganan kan tidak bisa Nggak terangkut. bisa terangkut. Jadi betul. masih menunggu teman-teman armada dari DLH yang pakai dump truck. Dump truck, Akhirnya iya, yang kelihatan kotor di situ. Betul. gitu. Karena memang TPS 3R Iya. ini hanya mengkhususkan untuk sampah rumah tangga kan Betul. Pak ya. Jadi kalau nebang mungkin solusinya ya mungkin apa ya, dikelola sendirilah sendiri. begitu ya. Kalau memang ada tempat dikelola sendiri, jangan moro-moro kemudian dibuang di Dibuang pinggir di luar. jalan Iya, begitu ya. betul sekali. Iya. Ya, baik Pak Kadis, ini nampaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan YouTube kami. Ya, monggo untuk kerabat Realita yang mau bergabung silahkan. Anda bisa bergabung di YouTube Realita Official kami ya. Ini sementara dari Haji Aji ya. Terima kasih Pak Aji Jawara. Jawara ini Mas Iya, Aji ini teman Mas saya Aji. ini. Oh begitu. Iya, Mas Aji, PR-nya sampah gerbang masuk Pamekasan di Desa Telanakan ini bagaimana bisa bukan untuk dibuat TPA? Ini pertanyaan dari Mas Aji ya. Jadi sampah gerbang maksudnya ya, gerbang masuk Pamekasan di Desa Telanakan. Oke, ya. Ini Saya masih tanggapi banyak dulu ya. ya. Oh ini gitu. Dari Mas Haji biar enak Monggo, satu-satu. silakan. Baik, Satu-satu. ini terima kasih Mas Haji. Ini saya sebenarnya ke Mas Haji ini tidak begitu kenal Mas Haji Jawara. Yang saya kenal ini adalah Mas Haji Suma Pamenang. Oh iya betul. Kenal saya tuh dulu Waktu di Suma Pamenang. Pamenang. Iya, betul sekali. Sekarang beliau menjadi apa namanya, pegiat lingkungan, pegiat betul. kebersihan. Terima kasih sekali. Jadi Mas Haji dan teman-temannya ini luar biasa. Setiap hari Sabtu itu ikut bersama-sama mengadakan kegiatan kebersihan di Di Pamekasan. Pamekasan, iya. Beberapa kali komunikasi dengan saya, terutama terkait dengan adanya tumpukan sampah di pinggir jalan di kalau dari sini setelah pintu gerbang Telanakan. Ini saya juga agak repot ini. Beberapa kali sudah kami bersihkan ya. Bahkan setelah kami bersihkan itu biar tidak kelihatan, kita uruk dengan tanah begitu ya, biar samar gitu. Biar Tetapi samar. ternyata masyarakat ya Tetap membuang sampah di situ. Kita beri himbauan, tulisan dan sebagainya, tetap saja seperti itu. Saya Pengkor tidak ini sudah. tahu. Saya mungkin nanti ke depan akan saya taruh teman-teman DLH di sana, bukan dalam rangka menangkap, tetapi pengen tahu sebenarnya masyarakat mana yang membuang ke situ. Betul. Untuk kemudian nanti ke depan kita beri solusi. Ketika misalkan yang membuang ternyata masyarakat mana itu Berenta ya, misalkan Berenta. Nah, atau di mana nanti kira-kira solusi apa nih yang kita berikan? Bisa saja misalkan kita berikan TPS 3R. Kalau misalkan tidak bisa TPS 3R yang biayanya besar, mungkin tempat penampungan sementara, ya, tempat penampungan sementara sehingga masyarakat tidak lagi nanti membuang liar di pinggir jalan betul itu, sekali. ya kan? Iya. Nah, nanti mudah-mudahan nanti ke depan ini ada solusi. Terima kasih Mas Haji. Iya. Terima Semangat kasih. selalu Mas Haji. Terima kasih Mas Haji Jawara ya. Ini juga kerabat dekat ini dengan Hera. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini juga dari laporan dari masyarakat ini. Laporan dari masyarakat bahwa pasar ke selatan, pasar sore ini kok
tidak Pasar. pasar sore. Berarti arah ke Jalan Coklat Mojo. Iya, ke arahnya Mbak Era ini. Iya, betul sekali, Pak. Ini kenapa kok tidak ditertibkan? Terus bikin macet, Pak. Iya, betul sekali. Juga sama di Pasar Asem Manis dan juga Pasar ke Timur Asem Manis ini mohon untuk segera ditertibkan. Dan juga memang untuk penertiban pasar ini rasanya butuh waktu tidak sebentar ya Pak ya. Rasanya sudah bertahun-tahun ini juga sudah ditertibkan ya Pak, tapi tetap saja. Ya, monggo silahkan langsung dijawab ini dari masyarakat. Baik, terima kasih ini dari masyarakat yang peduli Pamekasan ya. Jadi peduli Pamekasan itu peduli kebersihan dan juga peduli ketertiban. Iya, betul sekali. Terkait dengan pasar sore ke selatan, ini Jalan Coklat Mojo ya. Iya, Parteker, Parteker ini Iya. ke selatan. Jadi di situ ada pasar apa nih? Kalau dibilang pasar dadakan bukan dadakan karena tiap hari ada gitu ya. Mulai dari pagi sampai siang. Iya. Gitu. Bukan Dulu pasar kan dadakan. bukan pasar sebetulnya di sana kan Pak ya. Iya. Terus kemudian Asem Manis ke timur itu betul, itu mulai bertambah terus itu. Ya, nanti akan kami sampaikan kepada Kasatpol PP. Jadi ini adalah keluhan masyarakat dan ini juga nanti akan menjadi pertimbangan ketika ini dilakukan penilaian adipura. Iya, betul Iya. sekali. Jadi penilaian adipura itu timnya mesti mungkin kalau siang bersama kami mungkin bisa kita arahkan, tetapi malam dia kan jalan sendiri, mau jalan dia sendiri. punya mobil sendiri ya. Iya, Dia betul. bisa ngecek kemana-kemana, Pasti begitu ke ya. pelosok. Betul. Nanti akan kami komunikasikan, koordinasikan dengan Satpol PP. Oh ya, kebetulan kemarin juga di Jalan Coklat Mojo ya, sekitar situ ini ada TikToknya ini jalannya Iya. banyak yang berlubang. Kebetulan itu sudah Kebetulan saya saat ini juga PLT PUPR. Tadi malam sudah saya minta kepada staf saya untuk segera mengkomunikasikan kalau bisa secepatnya untuk ditempel. Hari ini teman-teman PUPR menempel jalan di Jalan Jingga. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti yang di Parteker secepatnya bisa juga tertangani. Iya, Gitu ya. segera Pak. Karena lubangnya sudah cukup parah. Oke, siap. Iya. Monggo. Untuk mungkin terkait penertiban pasar ini akan dikoordinasikan dengan pihak terkait yaitu pihak Satpol PP ya Satpol Pak PP, ya. ya. Iya, dan juga dari Disperindak mungkin Pak ya. Untuk Kalau mengalokasikan pasar pasarnya yang itu. tidak resmi, saya Iya. bilang pasar tidak, yang tidak resmi ini itu. Satpol PP. Tapi kalau pasar yang resmi ini ranahnya Disperindak. Iya. Itu kan kalau di Coklat Mojo juga termasuk pasar yang tidak resmi kan Pak. Satpol PP ini. Iya. Baik, selanjutnya kita bergeser ke pertanyaan lain dari Bapak Agung. Ya, ini Bapak Agung. Oh, nampaknya bukan pertanyaan ini. Giliran suruh buang sampah pada tempatnya malah buang ke sungai semua. Giliran banjir nanti pemerintah yang salah. Ya, betul sekali. Terima kasih Bapak Terima Agung. kasih. Tadi sudah disinggung sama Bapak Kadis ya terkait pembuangan sampah liar, yaitu pembuangan sampah ke sungai. Juga Pak Stephen ini juga terima kasih. Mungkin ada edukasi langsung Pak untuk perihal sampah Pak. Banyak yang mokong ini terutama masyarakat Pamekasan. Mungkin sanksinya lebih diperketat. Terkait sanksi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Atau juga memberikan contoh. Ini contohnya maksudnya seperti apa? Monggo silakan disampaikan untuk penjelasan ini ke Pak Stephen ini Pak. Baik, terima kasih. Edukasi. Kalau edukasi ini beberapa waktu yang lalu mengenai perda ini kita sudah sampaikan di traffic light ya. Ya, betul. Untuk mengedukasi masyarakat. Nah, untuk pemberian sanksi, saya selaku Kadiselha tidak ingin menerapkan perda ini kalau tidak kepepet. Mudah-mudahan nanti ada sanksi lain misalkan gitu ya. Ketika misalkan ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kemudian ada yang berhasil memfoto. Nah, kemarin dicontohkan Pak Menteri ini juga ya. Begitu, Jadi kalau misalkan ada masyarakat membuang sampah sembarangan, kemudian ada yang berhasil memfoto, kemudian bisa mengetahui identitasnya di mana yang membuang sampah ini, maka yang memfoto ini akan diberikan reward. Rewardnya misalkan bisa diberikan tempat sampah misalkan di rumahnya, tempat sampah karet dan sebagainya itu.
Nah, ini salah satu upaya ya. Iya. Nah, nanti ke depan coba kita pikirkan teman-teman DLH nanti biar mikir kira-kira selain Perda ini, Perda 2 2013, kira-kira untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan ini kira-kira sanksi yang bisa membuat jerah tetapi tidak memberatkan apa, kira-kira begitu ya, kita komunikasikan. Mudah-mudahan nanti ada begitu. Atau mungkin ketika misalkan diketahui orangnya namanya ini nanti kita ajak kerja bakti bersama-sama begitu. Itu Ya, betul. karena Itu solusi terbaik. Karena itu. begini Mbak, Menjadi efek sekarang jerah juga. itu ada program Pak Presiden nih, yang disampaikan Pak Presiden, kurve itu. Iya, Ya, betul setiap sekali. hari Selasa dan hari Jumat, ini himbauannya, ini sudah diawali oleh TNI Polri melakukan kegiatan kurve di pasar-pasar, di tempat-tempat di situ yang potensi kotor, kita lakukan kurve bersama dengan instansi terkait. Iya. Nah, nanti mudah-mudahan yang membuang sampah sembarangan ini ya, kalau diberikan sanksi ikut kerja bakti saja, ikut kurve betul saja. sekali. Ya. Iya. Selain mungkin memfoto ya Pak, mungkin ini mungkin kalau memfoto tidak menjamin ini apa namanya Pak, selalu ketangkap si pembuang liar. Barangkali diberikan CCTV Pak, dipasangkan CCTV setiap titik yang mungkin menjadi tempat pembuangan sampah liar. Terkadang dari pihak misalkan dari pihak RT ini terkadang Pak mempunyai solusi seperti itu Pak. Iya. Jadi bekerja sama dengan rumah yang ada di pinggir jalan yang selalu dibuangi oleh sampah liar itu Pak. Iya. Jadi mungkin ini sedikit membantu. Jadi penemuan-penemuan seperti halnya orang yang membuang sampah liar ini akan ketahuan gitu. Betul. Dan menjadi efek jerah. Ya. Ya, nanti bisa kerjasama mungkin dengan Pak Lurah, dengan Pak betul RT sekali. untuk bisa menegur warganya ketika misalkan ini. Tapi kemarin pada saat cangkruan di Bugis ya, sudah saya sampaikan itu, katanya Pak RT dan Pak RW-nya, Pak, buang sampahnya itu ketika malam Pak, ketika kita tidur mereka yang buang, jadi tidak ketahuan gitu. Iya betul sekali. Ya. Ya, terkait sanksi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis secara langsung ya. Terima kasih Bapak Stephen, dan juga dari masyarakat ini maksudnya bagaimana ini Pak ya? Infonya ada oknum lain yang membackingi Pak terkait sampah ini, apa benar Pak? Ini dari masyarakat. Dan juga jangan hanya memberikan himbauan saja, ini yang bikin ini perlu dibongkar paksa terkait pasar ilegal yang ada di beberapa titik, baik di Jalan Coklat Mojo atau Parteker, Asam Manis, atau juga pasar-pasar lain ini. Ya, terima kasih. Ya, ini lanjutan dari Bapak Aji juga ini. Jadi intinya jangan tergantung dengan petugas DLH saja, tapi masyarakat juga yang ada di sekitar di lingkungan sendiri juga tidak mendukung dan tidak mau bergerak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya percuma saja Pak katanya. Iya betul. Terima kasih Pak Aji. Ya terima kasih masukannya. Betul. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Sekeras apapun DLH pegiat lingkungan bekerja, tetapi masyarakatnya tidak peduli, percuma. Gitu ya. Betul sekali. Jadi yang berikutnya terkait ada yang membackingi, ini membackingi apa ini maksudnya? Kalau yang membackingi sampah ini sebetulnya tidak ada ya, tapi mohon maaf kalau yang membackingi mungkin apa namanya pasar dan sebagainya, saya tidak tahu. Jadi biar teman-teman satpol saja nanti. Nanti yang sesuai tupoksi saja ya. Iya, baik. Ya. Kita kembali ke Adipura ya Pak ya, yang tentunya Adipura yang sudah merupakan menjadi manfaat untuk masyarakat Pamekasan, karena kita hanya di sini hanya untuk meraih Adipura Kencana ini memang butuh perjuangan, terutama
masyarakat Pamekasan sendiri. Bagaimana strategi untuk meningkatkan peluang meraih Adipura ini, Pak? Strategi mungkin Kabupaten Pamekasan sendiri untuk kedepannya di bulan ini, mulai bulan ini ya Pak ya? Iya. Dari bulan Maret, Juni, September, Desember hingga Desember 2026 ini mempunyai strategi khusus. Mungkin sedikit bocoran, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Jadi kemarin kami sudah berkomunikasi dengan tim yang ditugaskan dari kementerian untuk menjadi pemantau di Pamekasan. Kalau saat ini Pamekasan sampah terkelolanya kurang lebih 61%, maka dari tim kemarin menyarankan ini harus ditingkatkan menjadi 70%. 70%. Berat sekali saya 70% ini ya. 70%. Nah, mudah-mudahan tapi bisa nanti kalau masyarakatnya peduli, terus kemudian sarpras kita, armada kita insya Allah ada penambahan. Saya dengar nanti kita akan ada penambahan armada. Mudah-mudahan nanti target 70% ini bisa tercapai. Mungkin untuk diketahui para kerabat realita, jadi berdasarkan RPJMN itu target tahun 2026 nasional itu adalah 60%. Saat ini baru nasional itu baru 25%. Targetnya tahun 2026 itu adalah 60% dan 100% atau zero waste itu di tahun 2029. Iya. Nah, untuk mencapai zero waste di tahun 2029 sekarang di tahun 2026 berat sekali rasanya ya, tanpa partisipasi masyarakat. Betul sekali. Iya. Oleh karena itu, jadi ada istilah namanya 3R itu sebenarnya. R yang pertama itu reduce. Reduce itu mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, misalnya nih contoh kita misalkan membeli obat misalkan di apotek misalkan. Kalau cuma obat kan sebenarnya tidak perlu plastik kresek kan. Iya. Tetapi kadang-kala kita dikasih kresek, dibawa juga kreseknya kan. Nah, itulah sebenarnya salah satu upayanya itu dari kita sebenarnya, dari masyarakat sendiri untuk bisa mengurangi sampah-sampah plastik ini. Ketika misalkan mereka berbelanja dan sebagainya itu tidak perlu plastik kresek, ya tidak usah pakai plastik kresek. Makanya di beberapa kabupaten kota itu kan ada kebijakan di Indomaret dan sebagainya itu tidak lagi menyediakan plastik kresek, tetapi menyediakan tas yang tetap baik itu. Ya, betul. Nah, itu. Jadi mengurangi sampah dari sumbernya. Kemudian yang kedua, reuse, menggunakan barang-barang yang mungkin dia anggap sudah tidak bisa digunakan itu, tetapi mungkin masih bisa digunakan. Sebagai contoh misalkan galon air. Betul. Galon air itu bagi orang tertentu mungkin bisa itu dibuang saja begitu ya. Tetapi bagi orang tertentu juga itu bisa menjadi pot. Betul sekali. Ada juga di YouTube itu galon air bisa untuk pelihara lele dan sebagainya gitu kan ya. Artinya yang masih bisa dimanfaatkan kita manfaatkan daripada kemudian dibuang. Betul Baru sekali. kemudian yang ketiga recycle itu. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman dari TPS 3R. TPS 3R itu sudah ada yang memilah sampah, kemudian dari pilahan itu yang bernilai ekonomis dijual, terus kemudian ada yang juga yang digunakan untuk pot dan sebagainya itu. Nah, masyarakat juga mestinya bisa seperti itu. Gitu. Jadi coba tekan penggunaan sampah secara berlebihan, apalagi sekarang, Mbak. Sekarang menjelang puasa ini, Ramadan. Puasa menjelang Lebaran. Sekarang kan sudah tanggal 15. Coba lihat peningkatan sampah luar biasa. Luar biasa. Di pinggir jalan itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu masyarakat ayo, kalau memang itu bisa dihindari penggunaan plastik dan sebagainya, itu coba dikurangi. Nanti terlebih lagi pada saat
Idul Fitri nih. Idul Fitri, waduh luar biasa sampahnya Ya kan? Pak, banyak. Diare lancor nanti setelah sholat Id. Pasti Ya, banyak. pasti banyak sekali. Ya. Koran. Nanti yang terus, kerja teman-teman DLH. Jadi yang lain bersilaturahim dengan keluarganya, teman-teman teman-teman DLH beres-beres sampah iya, nanti Mbak. betul Gitu ya. sekali, iya. Jadi mari saya menghimbau kepada masyarakat Pamekasan, ayo kurangi penggunaan sampah-sampah ini, penggunaan yang tidak perlu. Tidak perlu. Memang itu bisa ditekan untuk tidak digunakan. Ya, terima kasih kerabat ini yang sudah bergabung pada siang hari ini, terutama Mas Aji ya yang sudah bergabung tadi. Terima kasih juga untuk masyarakat yang juga sudah peduli tentang kebersihan lingkungan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi harapannya ini dari Pak Agung juga, harapannya Kabupaten Pamekasan ini menjadi kabupaten yang betul-betul bersih. Jadi bukan bersih di saat ada penilaian paripurna, Adipura saja. Iya, terutama di titik-titik yang menjadi tempat pembuangan sampah liar. Iya, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan yang sudah peduli akan kebersihan lingkungan. Ya tentu saja untuk kesempatan siang hari ini terkait penerimaan sertifikat Menuju Kabupaten Bersih. menuju Kabupaten Bersih, sertifikat Adipura ini juga merupakan kepedulian dari masyarakat sendiri. Jadi bagaimana masyarakat bisa sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan juga kebersihan lingkungan. Mungkin ada tambahan Pak sebelum kita menutup program ini? Baik, terima kasih. Jadi ini juga himbauan saya kepada masyarakat. Ini sudah bulan Maret. Betul. Ya, sebentar lagi insya Allah musim kemarau. Ya kan? Pada masa musim kemarau kadang ada masyarakat yang membakar sampah. Kadang. Iya, betul sekali. Ya kan? Saya menghimbau kepada masyarakat janganlah membakar sampah karena polusi udaranya, asapnya itu nanti akan sangat mengganggu. Ketika musim kemarau, kami dan BPBD sering menerima laporan adanya pembakaran sampah di masyarakat. Bisa saja itu jerami dan sebagainya dibakar. Terus kemudian ada juga di bawah-bawah pohon bambu itu kadang untuk supaya bersih cepat dibakar gitu. Jadi kami menghimbau agar ini tidak dilakukan oleh masyarakat karena membakar sampah, membakar sesuatu ini bisa menimbulkan polusi udara yang nanti mengganggu kualitas udara di Pamekasan. Gitu. Terus kemudian yang ingin saya minta juga jangan membuang sampah ke sungai. Ya, ini karena kalau sudah membuang sampah ke sungai tentu bisa menyebabkan banjir. Nah, kalau sudah dibuang ke situ, teman-teman DLH yang mau ngangkut dari dalam sungai ini juga susah gitu. Kami sering mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya sampah di sungai, di saluran air. Nah, teman-teman itu yang membersihkan itu luar biasa di situ, sangat bahaya sekali. Kadang ada pecahan kaca dan sebagainya itu. Jadi kembali kepada kesadaran masyarakat sendiri marilah, ya Pak. Jangan buang sampah ke sungai, please, jangan. Gitu ya. Ya mohon maaf Pak Kadis, sebelum menutup mungkin ini ada beberapa tambahan pertanyaan lagi nih Pak. Ini yang masuk ke TikTok Ralita Official ini. Kalau tadi di YouTube ini Pak yang masuk Pak. Ini ke TikTok Ralita Official. Ya terima kasih untuk beberapa kerabat Ralita yang sudah bergabung. Ini monggo Bapak mungkin bisa dijawab satu persatu ini dari kerabat Madura. Ada berapa TPS yang tentunya saat ini sudah dibangun ya Pak untuk ikut serta mengelola jadi untuk TPS 3R kita ini jumlahnya ada 23. Ya, 23 yang tersebar di Pamekasan. Ini yang daerah Pantura masih kurang. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa membangun TPS 3R di daerah Pantura ini ya, di Waru, di Batu Marmar, di Pasian ini belum ada. Waru sudah ada, Pasian Batu Marmar belum ada. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada. Dan alhamdulillah TPS 3R di Pamekasan ini relatif aktif ya. Mungkin dibanding kabupaten lain. Kemarin saya sempat pernah ketemu juga di kabupaten lain, katanya keluhannya TPS 3R-nya tidak aktif. Alhamdulillah kalau Pamekasan lumayan aktif. Pamekasan gitu ya. Alhamdulillah. Lumayan aktif. Iya, betul. Ada yang memang kurang aktif tapi sebagian besar aktif. Karena kendalanya kadang
tidak adanya surprise. Jadi Iya. Pak, kami tidak punya roda 3. Ya nanti kalau misalkan kami ada penganggaran itu, pembelian nanti kita. Mudah-mudahan nanti ke depan semua TPS 3R yang ada bisa aktif. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih untuk kerabat Madura yang sudah Ini bergabung. ada lagi nih, banyak Ada. warga yang buang sampah di depan BPKAD. Ini jalan stadion ini. Iya, betul. Ini jalan saya juga, aduh, ini sudah berapa kali kami bersihkan. Jadi saya itu Mbak kadang pagi sebelum masuk ke kantor itu keliling dulu, Iya, muter-muter, meninjau ya, Pak, lihat ya. itu terus. Iya, betul, Kemudian seperti tadi saya WA nih itu. Jadi saya ada namanya tim di Grup grup WA. WA saya itu ada 2. Tim persampahan dan tim pertamanan Oh, begitu. begitu. Jadi kalau Iya, ada iya. sampah saya keliling ini langsung Langsung. saya infokan. Jalan Segara 4 titik Iya, gitu iya, ya. iya. Jalan Trunojoyo 1 Iya. titik pagi ini. Tolong segera diangkut. Terus nanti pagi kita bersihkan di BPKAD, nanti agak Siangnya siang ada jam lagi. 10 ada lagi tuh. Coba lihat. Betul, Ya begitu. Betul, memang iya Pak. Realitanya Iya, seperti begitu. itu. Bukan hanya di depan BPKAD aja, tapi di beberapa tempat juga masih ada, terutama di Parteker ini Pak, luar biasa Iya, betul. sampahnya. Ya, Saya terima kasih. juga ini ya, pengen warga mungkin bisa memberi informasi kepada kami, barangkali ada titik-titik sampah liar, nanti semoga bisa kita tangani. Iya, iya. Iya. Baik, ya. Ini juga perlu kerjasama selain kesadaran masyarakat, terkait kesadaran juga tentang kerjasama bagaimana menyampaikan ke pihak terkait, terutama ke bagian DLH, Dinas Lingkungan Hidup ini. Ya, terima kasih. Ya, ini dengan Bapak Kadis kita, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Suprianto, yang telah menyampaikan beberapa hal terkait penerimaan sertifikat Adipura menuju Kabupaten Bersih. Dan ini ada PR ke depan. Pada bulan ini masih ada penilaian nanti pada bulan Maret, Juni, September, Desember tahun 2026. Ini insya Allah Kabupaten Pamekasan meraih Adipura. Ya, ini tentu saja juga harapannya masyarakat lebih sadar akan pentingnya kebersihan, karena bersih merupakan sebagian dari iman. Ya, ada tambahan lagi Bapak? Sebelum kita tutup, untuk masyarakat Pamekasan terutama terkait sampah. Sudah semua. Sudah tadi semua ya Pak apa ya? Ya, mungkin ada yang tertinggal sedikit Pak. Tambahan-tambahan monggo Bapak terkait Adipura ke depan. Baik, jadi untuk masyarakat Pamekasan, jadi jangan karena Adipura kita mau bersih-bersih, tetapi kita bersih-bersih semata-mata untuk Pamekasan ke depan. Mari kita wariskan ke generasi penerus kita, anak cucu kita, Pamekasan yang bersih, Pamekasan yang indah. Jangan sampai kita mewariskan hal-hal yang kurang baik. Betul. Kalau Pamekasan nanti kotor, semakin kotor, nanti semakin berat tugas kita untuk mengembalikan Pamekasan menjadi bersih. Oleh karena itu, dari kita sendiri, dimulai dari kita, mari kita bisa menjaga kebersihan lingkungan kita. Jangan menunggu petugas DLH, ya, jangan menunggu petugas TPS 3R, Iya. tetapi dimulai dari diri kita. Mari membuang sampah pada tempatnya, mari mengelola sampah secara mandiri. Bila tidak bisa bekerja sama dengan TPS 3R. Iya. Tambahan lagi nih Mbak ya, Monggo. ini terkait di Pak Agus Pertamanan ini, Mbak. Di Pamekasan itu kadang ada pohon yang, mohon maaf ini saya tidak sudon kepada masyarakat, sengaja dimatikan. Iya. Ya, kadang pohonnya tumbuh subur, tahu-tahu beberapa hari kemudian Langsung mati. mengering, mati. Setelah dicek sama teman-teman pertamanan ini, Pak, pohonnya dilobangi di bawahnya, Pak, Ya Allah. kayaknya dimatiin. Jadi jangan karena ingin punya usaha di situ, pohonnya dianggap mengganggu kemudian dimatiin ya. Kalau di maaf ya di Malang itu sepertinya nggak ada ya pohon yang dimatiin gitu, pohonnya tumbuh Malah tumbuh subur subur. gitu. Ya. Iya, betul. Kita susah nanam bertahun-tahun ya. Tetapi begitu ada kepentingan mungkin ini terus dimatikan. Saya mohon kepada masyarakat jangan lakukan itu lagi. Kemarin di jalan kabupaten itu ada pohon beberapa dibakar malam-malam gitu ya. Pohonnya masa dibakar gitu, jangan Iya, ya. iya.
dan di beberapa titik juga ada seperti itu. Itu mungkin yang saya tambahkan karena itu juga menjadi tugas DLH. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kadis selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait terutama sampah ya. Ya, semoga Kabupaten Pamekasan dapat meraih predikat Adipura ke depannya pada tahun 2026 ini. Untuk kerabat Realita juga terima kasih yang sudah bergabung via YouTube kami dan juga lewat Realita Official TikTok kami yang sudah bergabung, dan terima kasih atas ketersediaannya. Dan saya rasa program Talkshow kali ini dengan tema Pemkab Pamekasan meraih sertifikat Adipura menuju Kabupaten Bersih, saya tutup sekian dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Realita FM Pamekasan.